Sampurasun Parawargi, Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat yang secara administratif memiliki luas sekitar 307,407 hektar atau kurang lebih 8,28% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Luasnya Kabupaten Garut ini ditopang dengan 42 kecamatan, serta 422 desa dan 21 kelurahan. Selain itu, kota berjuluk Sisvan Java ini juga dialiri oleh beberapa sungai besar yang cukup terkenal, dan salah satunya yaitu Sungai Cimanuk. Sungai Cimanuk merupakan salah satu primadona, khususnya bagi peminat olahraga arung jeram, di mana sungai yang melintasi banyak kecamatan di Kabupaten Garut ini sering menjadi lokasi pertandingan arung jeram, baik di tingkat regional maupun nasional. Namun, keberadaan sungai ini tentunya bukan tanpa resiko. Salah satunya itu kejadian bencana banjir yang terjadi di berbagai daerah yang berada di pinggiran sungai. Akan tetapi, hal yang ditakutkan tersebut kembali terjadi, di mana banjir dan bencana longsor menimpa beberapa daerah yang ada di Kabupaten Garut pada Jumat 15 Juli 2022. Jumlah kecamatan terdampak banjir bandang di Garut, Jawa Pemirsa, Barat ambulans terus yang bertambah. siaga di sebuah jalan di tepi Sungai Cimanuk terbalik akibat terseret banjir. Kabupaten Garut, Jawa Barat dilanda banjir bandang dan longsor hingga menerjang sejumlah kecamatan. Kejadian bencana yang terjadi akibat intensitas hujan tinggi sejak Jumat sore tanggal 15 Juli 2022 ini menyebabkan beberapa sungai di Kabupaten Garut meluap sehingga menerjang dan merendam beberapa rumah milik warga. Berarti saya itu sekian Bu, sama kita. Sampai atas tuh. Sejak tadi malam di tanggal 15 Juli sampai dengan 16 ini, Garut menghadapi musibah banjir diakibatkan meluapnya beberapa sungai akibat hujan yang cukup deras. Respon cepat dilakukan oleh Pemkab Garut, khususnya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut, yang dibantu dinas terkait serta relawan dan masyarakat setempat untuk melakukan penyelamatan serta evakuasi warga yang terdampak bencana banjir. Ini udah berjam segini belum makan pun, nggak ada makanan. Tebus sawar apa ya puncaknya Pak kemarin Pak? Puncak meluapnya tebus seberapa kemarin wangi? Ini tamu Sepuluhannya. Tebus 10-an. Tahu 10 mungkin. Pagi hari pasca kejadian banjir, pimpinan Kabupaten Garut seperti Bupati Garut dan Wakil Bupati Garut langsung terjun ke lokasi bencana untuk meninjau kondisi terkini lokasi yang terdampak bencana. Status tanggap darurat selama 14 hari pun langsung ditetapkan oleh Pemkab Garut. Setelah dilakukan rapat penanggulangan bencana yang diikuti oleh seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Garut, Bupati juga mengambil kebijakan cepat guna menanggulangi bencana ini. Salah satunya yaitu melalui kebijakan cash for work yang diberikan kepada warga yang rumahnya terdampak banjir. Cash for work ya, cash for work itu kita kalau kan pada kena lumpur ya, kena lumpur rumah-rumah dibersihin, nah itu dapat ya biaya dari pemerintah daerah sekitar 1 juta. Wakil Bupati Garut Dr. Helmi Budiman yang ditunjuk langsung oleh Bupati Garut untuk memimpin penanggulangan bencana ini terus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran Wabub Garut ini tentu tak lepas dari keberpihakan Pemkab Garut terhadap warganya yang terdampak bencana. Wabub Garut yang hampir setiap hari terjun ke lapangan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi di masa darurat seperti ini. Selain Bupati dan Wakil Bupati Garut, mobilitas di lapangan juga dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Garut yakni Nurdiniana, di mana dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Garut ini, melalui wewenangnya, ia menginstruksikan setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD untuk segera memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terdampak. Berdasarkan data dari BPBD Garut yang terbit pada tanggal 18 Juli 2022, tercatat ada sekitar 6.314 kepala keluarga dengan 19.546 jiwa yang terdampak
akibat bencana banjir dan tanah longsor ini, di mana 242 KLK diantaranya harus mengungsi. Sementara itu, sedikitnya 4.328 unit rumah beserta fasilitas umum lainnya juga ikut terdampak dari bencana yang banyak terjadi di kawasan perkotaan ini. Diperkirakan kerugian akibat bencana yang terjadi di beberapa daerah di 14 kecamatan di Kabupaten Garut ini ditaksir mencapai 17 miliar rupiah lebih. Tentunya dinas-dinas yang ada di Pemkab Garut pun tidak tinggal diam dalam kondisi darurat ini. Dinas Pemadam Kebakaran atau Disdamkar Garut melalui mobil pemadamnya membantu membersihkan rumah warga yang terdampak dari material banjir. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Garut melalui pelayanan jemput bolanya untuk melayani administrasi kependudukan bagi warga yang dokumen kependudukannya rusak atau hilang akibat bencana. Hingga tim peliput dari Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Garut yang hadir langsung di lokasi bencana untuk mempublikasikan situasi dan kondisi terkini dari lokasi bencana banjir. Teman-teman dari Diskominfo juga lagi bareng. Selain itu, banyak juga dinas-dinas seperti perusahaan BUMD milik Pemkab Garut yang terjun ke lapangan untuk memberikan bantuan baik secara material maupun secara tenaga untuk meringankan beban para penyintas bencana. Adanya kejadian bencana di Kabupaten Garut ini cukup menyita perhatian banyak pihak. Mulai dari Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Jabar, Rusanul Ulum, Kapolda Jabar, Irjen Pol Suntana, hingga Kepala BNPB Republik Indonesia, Letjen Suharyanto, telah datang dan meninjau secara langsung ke lokasi bencana. Kedatangan beberapa tokoh penting tadi tentunya untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana di Kabupaten Garut berjalan dengan baik, serta guna memastikan setiap kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana terpenuhi. Pemkab Garut juga akan terus berupaya agar segala kebutuhan masyarakat mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga air bersih bisa terpenuhi, dan tentunya penanggulangan bencana ini akan cepat tertanggulangi ketika semua pihak, semua unsur, serta semua elemen ikut serta bergotong royong bersama dalam penanggulangan bencana ini. Kini, saatnya pemerintah serta semua pihak untuk bersama-sama seirama menanggulangi bencana ini, dan berharap di waktu yang akan datang tidak terjadi kembali kejadian bencana yang sama.